Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Pratama Fansdanu dengan NIM B100180379, mata kuliah SDM Internasional kelas T, pengampu Bapak Doni, akan menjelaskan hasil resum jurnal internasional yang berjudul The Impact of Human Resource Development on Employee Performance and Organizational Effectiveness. Latar belakang dari jurnal tersebut yakni perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat memaksa karyawan untuk mengembangkan sumber daya manusia berupa kemampuan dan keterampilan yang berkompeten demi menunjang kinerja serta efektivitas organisasi. Maka dari itu penulis bertujuan yakni untuk menguji pengaruh praktik pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan dan efektivitas organisasi. Untuk respondennya sendiri yakni karyawan di 7 universitas Irak, diantaranya University of Babylon, University of Al-Qadisiyah, University of Baghdad, University of Mustansiriya, University of Kufa, University of Karbala, dan University of Diyala yang masuk dalam 10 besar universitas di Irak. Dengan 400 karyawan yang dihubungi, itu terkumpul 132 pengisi kuesioner dan 28 diantaranya kuesioner itu tidak lengkap sehingga hanya terkumpul 104 kuesioner. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan metode deskriptif analitik, yakni dengan menggunakan teknik atau metode survei untuk mengumpulkan data primer, yang mana survei tersebut dibuat dengan menggunakan Google Form. Untuk metode pengukuran data dan hasil analisisnya itu sebagai berikut. Analisisnya itu menggunakan aplikasi IBM SPSS dengan teknik analisis regresi linear, sehingga diperoleh H1 hipotesis pertama, pelatihan dan pengembangan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam peningkatan efektivitas organisasi dengan koefisien standarisasi beta 0,758, itu hasilnya diterima. Untuk H2, pengembangan organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam peningkatan efektivitas organisasi dengan koefisien standarisasi beta 0,821, itu hasilnya juga diterima. H3, pengembangan karir berhubungan positif dengan kinerja karyawan dalam peningkatan efektivitas organisasi, koefisien standarisasi beta 0,590, itu hasilnya juga diterima. H4, kinerja karyawan berhubungan positif dengan efektivitas organisasi dengan koefisien standarisasi beta 0,988, hasilnya juga diterima. Jadi mulai dari untuk hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu hasilnya diterima. Nah, maka dari itu berdasarkan hasil analisis ya, itu sejalan dengan literatur yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya El Mansur dan Den tahun 2016, Ford Nuru dan Sahu tahun 2016, dan Sabrina tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara konstruk HRD, yaitu training dan development, pengembangan organisasi, dan pengembangan karir dan kinerja karyawan. Nah, serta untuk ahli yang kedua, Asfau et al. Tahun 2015 dan Gupta 2016 menyatakan bahwa kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi. Untuk kesimpulannya, dari jurnal internasional yang telah saya resum, itu terdapat hubungan yang signifikan
dan positif antara konstruk HRD Human Resource Development, yaitu Training and Development, pengembangan organisasi dan pengembangan karir, dan kinerja karyawan serta kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi. Maka dari itu, pengembangan SDM sangat diperlukan untuk bersaing di era globalisasi ini. Mungkin itu sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.